Ketika para Surama sedang istirahat, Karna yang sedang membawa kayu bakar segera mendekati gurunya. Lalu Karna mempersilahkan gurunya untuk tidur di pangkuannya. Istirahatlah di pangkuanku dan lanjutkan istirahatmu. Beri aku kesempatan untuk melayanimu. Silakan. Namun tidak lama, tiba-tiba seekor serangga yang berjalan mendekati Karna, kemudian masuk ke kakinya dan menggigitnya, sehingga Karna merasa kesakitan dan darahnya mengalir. Walaupun begitu, Karna tetap mencoba menahan sakitnya agar gurunya tidak terbangun dari tidurnya. Begawan para Surama tersadar, namun merasa heran mengapa Karna tidak bergerak dengan luka seperti itu. Kemudian menanyakan siapa Karna sebenarnya, karena kesabaran seperti itu tidak akan dimiliki oleh seorang Brahma. Hanya seorang Brahma yang bisa menjadi muridku. Siapa kau? Jika kau seorang Brahma, ketahananmu itu tidak akan mungkin ada padamu. Katakan sejujurnya, siapa kau? Karena akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan seorang Brahma, dia menjelaskan bahwa ia adalah putra keturunan kusir kuda. Aku adalah putra keturunan Suta. Kebenaran selalu saja mempermalukanku, Guru. Kalau aku mengatakan aku bukan Brahma, maka aku pasti akan mengalami kekecewaan lagi, Guru. Mendengar penderitaan Karna, para Surama mengatakan andai saja Karna jujur siapa sebenarnya dirinya dulu dan berbagi penderitaan dengannya, maka ia akan mengirim Karna kepada guru yang tepat. Aku bukanlah penentang kasta atau garis keturunan. Aku sudah bersumpah untuk hanya mengajari kaum Brahma saja. Para Surama sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian mengusir Karna dan mengatakan bahwa akan ada satu titik dalam hidupnya ketika ilmunya akan hilang dan tidak akan berguna untuknya sama sekali. Dan tidak akan ada gunanya untukmu. Pergilah Karna. Karna meminta maaf kepada gurunya dan meminta doa. Dan walaupun begitu, Pasurama dalam tekanan besar ia tetap mendoakan semoga Karna menjadi tauladan kegigihannya bagi para pemuda. Di dekat Hastinapura, sebelum para pangeran kembali dari pendidikan, Aswatama mengunjungi tenda dari Raja Gandhara yaitu Sangkuni. Aswatama meminta pengawal untuk memberitahukan kedatangannya dengan membawa sebuah pesan rahasia dari Pangeran Duryodhana. Sangkuni lalu menyambut putra dari Guru Drona dengan keterkejutannya, dan Aswatama menjawab bahwa dirinya dahulu adalah seorang Brahma dan masa depannya adalah seorang raja. Oleh karena itu, ia mempersiapkan hal tersebut mulai sekarang. ini artinya Guru Drona punya pendukung. Bersamaan waktu hal itu akan terungkap nanti. Aswatama mempertanyakan janji Sangkuni bahwa tahta Hastinapura hanya untuk Duryodhana saja. Sangkuni mengingat itu dan dia benar-benar akan menyelesaikan janji itu karena ia juga sangat menginginkannya. Sangkuni juga telah mendengar bahwa Arjuna telah menjadi seorang pemanah yang sangat hebat. Sangkuni menjelaskan kepada Aswatama mengenai politik dan ketamakan. Sangkuni akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Duryodhana sebagai raja bagaimanapun caranya. Kita harus jadikan Duryodhana raja dulu. Tahta Duryodhana pasti akan jadi miliknya. Di Hastinapura, Gandhari tengah menunggu saat-saat kepulangan anaknya. Ia sudah tak sabar bagaimana melihat anaknya sekarang setelah 12 tahun tak bertemu. Pastilah Kejayaan yang dia telah sangat tiba gagah. dan memberikan suara yang pantas untuknya. Cara berjalannya pasti gagah seperti seorang raja. Tiba-tiba Raja mendengar suara langkah kaki Sangkuni. Sangkuni mempertanyakan bagaimana kalau kelayakan Duryodhana sama Bagaimana dengan kalau kelayakan bumi Yudhistira. memberikan suara yang sama dengan kedatangan Yudhistira? Sangkuni mengajak untuk memikirkan kedatangan para pangeran. Oleh karena itu pula, untuk menyambut para pangeran, Sangkuni menyempatkan diri untuk datang ke Saat untuk kerajaan menguji Hastinapura. kemampuan itu sudah semakin dekat, Yang Mulia.
Gandari menyarankan agar kakaknya Sangkuni tidak membuat kedatangan para pangeran menjadi sebuah ajang politik. Namun Sangkuni memberitahukan bahwa sebelum para pangeran datang, Guru Drona akan datang ke kerajaan. Dan pada saat itu, pastinya Bhisma dan Widura akan mempertanyakan mengenai kelayakan para pangeran menjadi Anda putra sendiri yang punya mahkota. kemampuan untuk menjadikan hal yang penting. Perhatian! Raja Rastra! Hidup! Setelah itu, mereka memasuki ruang sidang utama Hastinapura bersama dengan Sangkuni yang telah kembali ke Hatiku ini Hastinapura. merasa sangat damai. Silakan. Sangkuni lalu melangkah mendekati Bhisma untuk memberikan salam. Sekaligus Sangkuni mengingat tentang peristiwa masa lalu saat Silakan diusir pergi. oleh Bhisma. Sangkuni mengirimkan salam dari ayahnya kepada Bhisma, dan Sangkuni lalu menunjukkan dadu yang merupakan abu dari mendiang ayahnya sendiri, yang mana dadu itu akan mengikuti kata-katanya karena semasa hidup ayahnya seringkali mengikuti Dadu kata-kata ini dari dibuat Sangkuni. dari debu mendiang ayahku. Dia setuju pada apapun yang kukatakan. Tidak lama, Guru Drona memasuki ruangan. Widura memeluk Guru Drona dan menanyakan bagaimana hasil pendidikan dari Seperti masing-masing para apakah pangeran. kemampuan dari masing-masing pangeran? Drona lalu memberi salam raja dan berkata bahwa para leluhur raja pasti merasa senang karena semua ilmu telah dimiliki oleh para Aku yakin pangeran putraku Hastinapura. Duryodhana adalah yang terbaik dari semuanya. Benar kan? Mendengar itu, Guru Drona terdiam. Bagaimana caranya ia menunjukkan kemampuan murid-muridnya? Apakah ia harus mengujinya atau murid-muridnya yang akan menunjukkan kemampuannya? Bhisma mengatakan bahwa sesuai tradisi kerajaan Hastinapura, maka seorang pangeran harus menunjukkan kemampuannya kepada seluruh rakyat Harus dan bisa tamu menunjukkan undangan. keahlian mereka yang sekarang. Kami punya tradisi yang berbeda. Aku kesini memberitahukan tradisi terbaik dari kerajaanku. Kita buat kompetisi di kerajaan. Raja Sangkuni menunjukkan tradisi dari Gandhara, di mana para pangeran akan diuji melalui kompetisi, bukan pertunjukan seperti saran Bhisma. Di dalam kompetisi maka akan diketahui siapakah yang akan menang dan Hastinapura siapakah yang punya terbaik. tradisi yang luar biasa, Paman. Saat Bhisma menolak saran Sangkuni, namun sang raja menyetujui usulan dari Sangkuni dan meminta agar Guru Drona menyiapkan kompetisi Kita untuk akan para buat pangeran. kompetisi khusus untuk para pangeran. Para pangeran akan bertarung satu sama lain dalam kompetisi itu. Mendengar mereka memberikan dukungan pada putraku, hatiku merasa sangat senang. Bhisma dan Widura memikirkan terkait keputusan untuk kompetisi. Widura khawatir jika kompetisi itu akan berdampak Kakakku buruk itu untuk ingin sekali kerajaan. membuktikan bahwa anaknya Duryodhana adalah yang paling hebat, Paman. Dampaknya akan sangat buruk sekali. Bagaimanapun keadaannya. Bhisma mengajak Widura agar mengawasi jalan kompetisi agar tidak merusak citra dari kerajaan Hastinapura. Kunti datang menanyakan keputusan kompetisi untuk para pangeran. Ibu dari Pandawa ini menginginkan anaknya agar mundur dan Percaya tidak ikut padaku, dalam dan kau sudah kompetisi. melakukannya. Kurasa akan lebih baik kalau anak-anakku tidak ikut dalam kompetisi itu. Bhisma dan Widura meyakinkan kepada Kunti, keduanya akan melindungi anggota Raja kerajaannya. Gandhara yang membuatmu takut, ya itu mudah sekali ditaklukkan. Jangan takut pada Sangkuni. Sangkuni berbicara dengan Durochan sampai dia mengatakan bahwa Bhisma telah membuat kesalahan dengan mengusir dirinya di masa lalu dan mengajak Durochan untuk Aku harus membuat berpikir dulu rencana. 100 kali. Kau akan jadi sangat makmur nanti. Dan kalau kau tidak mau,
Dengan iming-iming kemakmuran dan ancaman, akhirnya Durochan mengiyakan rencana dari Sangkuni. Durochan diminta untuk membuat pintu masuk kompetisi akan hancur hanya dengan satu kali panah untuk membunuh Pintu satu masuk dari yang Pandawa. akan kau bangun nanti hanya dengan satu kali panah saja. Di sisi lain, Aswatama sedang membuat alat untuk kompetisi para pangeran. Dirinya menginginkan agar pangeran Duryodhana yang muncul Seseorang harus sebagai selalu berteman pemenang. dengan orang lain yang lebih pintar. Persahabatan seperti itu akan berakhir tanpa kejelasan. Aku dan Duryodhana saling membutuhkan. Guru Drona dan putranya terlibat sedikit perdebatan mengenai kompetisi para pangeran. Kemudian Aswatama meminta agar ayahnya di kompetisi nanti ayahnya diam saja dan membiarkan apapun terjadi pada Aku sudah kompetisi habiskan kali hidupku ini. menikmati air tepung sebagai susu. Tidak pernah keberatan pada apapun. Tapi hari ini aku minta. Apapun yang terjadi dalam kompetisi para pangeran nanti, biarkan saja terjadi. Waktu kompetisi dimulai dengan dibunyikan trompet keong oleh para prajurit dan diiringi genderang. Perhatian! Destrarastra masuk ke tempatnya disertai Sangkuni. Raja Destrarastra membuka kompetisi dengan sambutan dan orasinya. Rakyat Hastinapura begitu senang dan sorak-sorai Dan terdengar para di pangeran penjuru telah kota. sampai di Hastinapura untuk memperkenalkan kekuatan khusus dari dinasti Kuru. Keberanian dan juga kemampuan akan ditunjukkan di sini. Hidup yang mulia Destrarastra! Kemudian sang raja mempersilahkan Guru Drona untuk masuk di dalam tempat kompetisi. Destrarastra akan makmur. Guru Drona kemudian menjelaskan bahwa ada alat yang sudah dituliskan seluruh nama pangeran dan Aswatama akan memanah tempat putaran tersebut dan nama pangeran yang terpilih akan tampil pada kompetisi ini dan hanya pangeran yang tetap berdiri hingga senja maka ialah Pangeran yang menjadi terakhir pemenang. yang tetap berdiri sebagai pemenang sampai matahari terbenam akan dianggap sebagai yang paling mampu. Bisma kemudian berdiri dan menjelaskan peraturan untuk kompetisi ini, bahwa dalam kompetisi ini tidak ada pangeran yang boleh meneteskan darah oleh pangeran lainnya, dan jika ada yang melanggar, maka pangeran tersebut akan dikeluarkan Kalau dari itu sampai kompetisi terjadi, ini. maka pangeran yang melakukan itu akan dikeluarkan dari kompetisi. Guru Drona meniupkan trompetnya, tanda kompetisi sudah dimulai. Setelah Guru Drona meniup trompetnya, maka Aswatama mulai memanah. Dan pangeran yang pertama masuk ke arena yang terpilih adalah Pangeran Duryodhana. Pangeran Duryodhana! Hidup Pangeran Duryodhana! Maka muncullah Duryodhana dengan menaiki gajah dengan senjata gadanya. Dengan kehebatan gada yang Duryodhana pegang, tentu membuat semua keluarga kerajaan merasa senang. Salam. Setelah memberi salam pada sang ayah serta keluarga kerajaan, Duryodhana menghampiri Sangkuni dan menagih janji Sangkuni untuk membantunya menjadikannya pangeran putra mahkota. Dan sampai aku memenuhi janjiku itu, anakku, aku akan tetap tinggal di dalam Hastinapura. Duryodhana juga menanyakan bahwa siapa yang pertama kali yang harus dikorbankan dalam pertarungan ini. Maka Sangkuni memberi isyarat pada Aswatama. Maka Aswatama kembali mengangkat panahnya dan mengarahkan kepada alat kompetisi. Dan yang pertama bertarung dengan Duryodhana adalah Pangeran Nakula. Pangeran Nakula dari Pandawa! Lalu muncullah Nakula dengan dibawa oleh seekor elang dan dua pedangnya dengan kedatangan yang menakjubkan. Hidup Pangeran Nakula!
Sanjaya menjelaskan kedatangan Pangeran Nakula yang luar biasa ini kepada Raja Destrarastra. Namun, Destrarastra merasa geram mendengar cerita dari Sanjaya. Tidak lama, duel antara Nakula dan Duryodhana pun dimulai dengan sengit. Tidak lama berlangsung, Duryodhana akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dan Nakula harus menerima kekalahannya. Hidup Pangeran Duryodhana! Langkah pertama menuju kemenangan, nak. Siapa berikutnya? Di pertarungan kedua, Aswatthama kembali melesatkan panahnya dan berikutnya adalah Pangeran Sadewa yang masuk ke arena. Maka muncullah Pangeran Sadewa berlari dengan membawa senjata kapaknya dan menunjukkan keahliannya. Sadewa! Hidup Dan tidak lama pertarungan mereka pun dimulai dengan sengitnya. Namun, lagi-lagi Pangeran Duryodhana berhasil menunjukkan bahwa ia lebih unggul daripada Pangeran Sadewa dan Sadewa harus kalah dalam kompetisi. Sadewa berbicara kepada Nakula bahwa Aswatthama telah memberi nama baru untuk namanya, yaitu sekarang mereka bukan bagian dari Kurawa, tetapi bagian dari Pandawa. Sadewa juga menjelaskan bahwa ia telah diberi pesan oleh kakaknya yaitu Bima bahwa jika ia bertarung sebelum kakaknya maka ia tidak boleh membuat Duryodhana kelelahan agar Duryodhana tidak mempunyai alasan untuk kalah karena kelelahan. Widura mencurigai kompetisi ini sudah diatur dan dicurangi karena setiap lawan Duryodhana pasti semua anak-anak dari Pandu yaitu para Pandawa. Bisma juga tahu itu, namun ia tidak berdaya dan Bisma juga tahu kompetisi ini hanya untuk memuluskan jalan Duryodhana untuk dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Aku tahu itu, Widura. Semua kompetisi ini untuk memuluskan jalan Duryodhana agar dinobatkan jadi pangeran mahkota. Sangkuni memberikan nasihat agar Duryodhana berusaha mengganggu ketenangan suasana hati dari Yudhistira karena ia akan menjadi lawan yang ketiga. Dan itu cara agar Yudhistira mampu untuk dikalahkan. Kalau kau bisa mengganggu suasana hati Yudhistira, keberhasilan akan jadi sangat mudah untuk kau dapatkan. Dursala juga merasa heran dan bertanya kepada Bibi Kunti mengapa kakaknya yaitu Dursasana dan yang lainnya tidak ada di sini. Dan Kunti menjawab, mungkin kompetisi ini menjadi kompetisi antara Pandawa dan Kurawa. Diamlah kau, Dursala. Guru Drona menyatakan bahwa ia telah memenuhi permintaan anaknya yaitu untuk diam. Drona berpesan agar jangan sampai kompetisi ini malah membuat reputasinya menjadi hancur dengan kelicikan ini. Namun Aswatthama berjanji bahwa dengan kompetisi ini maka reputasi Guru Drona akan semakin meningkat. Reputasimu akan semakin meningkat. Di pertarungan ketiga, Yudhistira pun datang dengan terjun dari menara dan siap melawan Duryodhana. Hidup Pangeran Yudhistira! Hidup Pangeran! Dan pertarungan pun dimulai, di mana dengan keahlian tombaknya, Yudhistira tidak mudah untuk dikalahkan. Ingat kata-kataku.
Merasa terdesak, kemudian Duryodana mengikuti saran Sangkuni untuk mengganggu ketenangan suasana hati Yudhistira, hingga Yudhistira merasa sangat marah sekali. Namun, walaupun begitu, Yudhistira berhasil menjatuhkan lawan dengan mengarahkan tombaknya pada Duryodana. Siapa karakter menyayangi padaku? Bisa kau dapat. Namun Yudhistira menghentikan tombak pertarungan karena menurutnya pertarungan ini tidak boleh melibatkan amarahnya. Yudhistira kemudian berbalik badan dan meninggalkan Duryodana. Namun Duryodana justru segera bangkit dan menyerang Yudhistira dari belakang hingga membuat Yudhistira terjatuh dan dinyatakan kalah. Yang mulia, dia telah kembali sebagai pejuang yang tangguh. Gandhari kembali menanyakan siapa yang menang, dan Kunti memberitahukan bahwa kali ini Yudhistira tidaklah kalah, melainkan hanya mengalah. Kalau kau menahannya sebentar di sana, kau pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tidak. Kalau tadi aku menahannya di sana, maka aku sendiri yang bisa kalah dengan mudah. Karena pertarungan sudah diatur oleh Aswatama, maka lawan dari Pangeran Duryodana selanjutnya adalah Pandawa lagi, yaitu Bima sang Wrekodara. Pergilah. Bima kemudian muncul dengan memukulkan gadanya ke tanah, sehingga getarannya mampu menggetarkan seluruh arena. Akhirnya, pertarungan pun dimulai, di mana Duryodana menyerang dengan gadanya, namun mampu dihalau oleh Bima dan memukul Duryodana, sehingga jeritannya terdengar oleh sang ayah Destrarastra. Juara bertahan sepertinya masih... Diamlah kau, Sanjaya. Pertempuran begitu sengit, namun pertarungan itu membuat khawatir Bhisma dan masyarakat lainnya karena nampaknya keduanya mulai kehilangan kontrol, terutama Bima yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Pertarungan terus berlanjut, kemarahan mereka begitu mengerikan, seperti bukan kompetisi, melainkan bertempur dengan musuh. Melihat pertarungan begitu mengerikan, Bhisma meminta kompetisi ini dihentikan karena kompetisi antar pangeran ini bisa membuat malu Hastinapura. Namun, Raja tetap kekeh pertarungan harus sampai selesai dan pemenangnya harus ditentukan sebelum matahari terbenam. Tidak, Paman. Pemenangnya akan diumumkan saat matahari terbenam, Paman. Setelah cukup lama bertarung, Duryodana merasa terdesak dan dipukuli oleh Bima yang marah hingga kening Duryodana berdarah. Sanjaya memberitahukan pada raja bahwa Bima telah melanggar peraturan dengan memukul Duryodana hingga berdarah, dan itu melanggar peraturan. Hentikan. Bunyikan suara siputnya. Guru Drona segera menghentikan Bima dan memberitahukan kalau Bima telah melanggar peraturan kompetisi. Namun Bima mengatakan ia tidak bermaksud ikut kompetisi karena yang pantas memenangkan kompetisi hanyalah Arjuna. Kejayaan dan kemenangan kompetisi ini hanya pantas dimiliki oleh Arjuna. Hidup Pangeran Duryodana! Hidup Pangeran Duryodana! Seseorang pasti harus mengalami kekalahan dalam sebuah kompetisi. Aku sedih, Kak. Ini aku sudah bayangkan bisa mencabut kepala Duryodana dari lehernya. Dan kemudian Aswatama mengumumkan bahwa peserta berikutnya yaitu pangeran dari Pandawa, yaitu Arjuna. Hidup Pangeran Arjuna! Bahkan sebuah gada pun tidak berguna di depan panah Arjuna. Duryodana mengatakan bahwa dari para pangeran Pandawa yang ia takutkan hanyalah Arjuna. Namun Sangkuni menenangkan keponakannya itu karena ia sudah membuat rencana untuk menyingkirkan Arjuna dengan bantuan Durochan. Pintu itu harus hancur.
Ketika Arjuna akan masuk arena, Aswatthama bersiap untuk meluncurkan panahnya ke pintu masuk agar runtuh menimpa Arjuna. Namun, Guru Drona tahu itu. Drona yakin dengan kemampuan muridnya, kemudian ia meminta panah Aswatthama. Ia mengatakan bahwa ia yang akan melakukannya. Biar aku yang lakukan untukmu. Melihat Arjuna semakin mendekat, Guru Drona segera melepaskan panahnya ke arah pintu gerbang arena hingga membuat patung bang retak akan ambruk. Maka sesampainya di pintu masuk, Arjuna tertimpa reruntuhan bangunan yang membuat Ibu Kunti dan saudara-saudaranya merasa kaget. Ibu Kunti merasa sedih dan menangis. Ketika air matanya hampir menetes, tiba-tiba dalam reruntuhan melesat anak panah hingga menangkap air mata Ibu Kunti yang hampir terjatuh. Arjuna. Hidup Pangeran Arjuna! Hidup Pangeran Arjuna! Setelah itu, Arjuna melepaskan anak panahnya sebagai tanda salam kepada Ibu Kunti, Bisma, Widura, dan yang lainnya. Kita harus mencari cara lain, Paman. Sementara itu, Duryudana dan Sangkuni merasa sudah tidak punya cara lagi untuk mengalahkan Arjuna. Lalu bagaimana dengan kita? Maka akan lebih bijak kalau kau menerima kekalahanmu, Nah. Namun walaupun begitu, karena ambisi dalam dirinya begitu besar, tetap ia melangkah maju untuk melawan Arjuna.